Pemirsa, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya ingin memberikan kabar bahwa saya saat ini bersama dengan artis kita yang terkenal, yaitu Bapak Adipura. Sebagaimana kita ketahui, beliau telah memerankan begitu banyak film atau sinetron. Salah satu sinetron yang suka saya nonton adalah Gerhana Matahari. Kemudian yang terakhir ini adalah Buku Harian Seorang Istri. Itu sinetron favorit saya. Baik, simak perbincangan kami berkaitan dengan moderasi beragama. Terima kasih. Terima kasih kan, Muhammad dengan Bapak Adipura, betul ya? Saya kebetulan ngefans banget sama Bapak. Saya senang sekali bisa berkunjung di Gerhana dalam acara yang lain, tapi saya menyempatkan diri untuk wawancara sedikit. Siap. Kementerian Agama kan saat ini sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan moderasi beragama. Mungkin Bapak sudah pernah mendengarkan itu. Bagaimana menurut pandangan Bapak terkait moderasi beragama? Jadi begini Bapak, di dalam agama Islam diajarkan bahwa Tuhan itu telah menetapkan atas dirinya ar-Rahman, kasih sayang. Kataba ala nafsirah, itu bahasa Arab. Berarti Tuhan itu adalah ar-Rahman, kasih sayang. Jadi selama kita menebarkan rasa kasih, maka kita sedang menebarkan hati Tuhan. Beda nggak dengan Bapak? Oh iya, tidak. Nah berarti apa masalahnya? Nah, Cuman distorsi itu ada dengan kepahaman. Makanya saya selalu sumpah, wujud Anda menyembah Tuhan, Anda harus memiliki sifatan rahmatan lil alamin kalau bahasa Arab, artinya rahmat bagi semesta alam. Tuhan semesta alam inilah yang selalu menciptakan kita, yang selalu menebarkan rasa kasih. Contoh, kalau ada yang jatuh, apa kita nanya dulu? Kamu apa? Kan? Iya, Itu buat saya kayaknya Anda tidak menyembah Tuhan. Kita diperintahkan menyembah Tuhan, bukan menyembah agama. Kita disuruh menyembah Tuhan, bukan menyembah agama. Waduh, sip. Jadi saya berharap ke depannya, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan yang telah menetapkan atas diri saya, kita tebarkan rasa kasih sayang di semesta alam. Keren. Bagaimana menurut Bapak? Saya salah. Terima kasih banget. Siap. Apa boleh saya pesan kalau misalnya Bapak main sinetron di ending salah satu episode pesan moderasi beragama? Saya ingin, cuman ini kan kendalanya sebuah lembaga perusahaan di mana ada SOP, ada apa. Saya sangat senang kalau Bapak mengajukan produser saya. Oh iya. Sinemat bisa bikin. Karena ketika kantor bikin MTech oke, ownernya ya ada salah satunya Pak Santos. Santos kan kita tahu dalam bahasa itu artinya Bapak Edi. Itu mereka yang megang. Kalau mereka gong ya, tinggal regulasi yang diciptakan perusahaan. Saya bisa di dalam, tapi kan melanggar aturan. Kalau diiakan, saya nanti kemarin. Tapi kalau ada aturannya, saya sih kondisi kita ini satu hal. Kita ini sepakat untuk menjadi warga negara Indonesia di mana kebinekaan atau bagian dari suatu kewajaran, kelumrahan, bahkan Pelangi. Saya sih di situ. Senang sekali saya bisa berbincang dengan Bapak. Saya Adik senang sekali. Iya, Pak. Tapi kan banyak antagonis buruk di sini. Iya. Oke. Baik, mungkin cukup karena Bapak masih ada kesibukan lain. Terima kasih sekali. Saya sangat senang bisa berjumpa dan bisa berwawancara.
salam saya untuk keluarga Bapak dan teman-teman yang memainkan sinetron buku harian seorang istri. Wah, itu saya suka sekali. Dan saya suka dengan peran Bapak bicaranya itu bagus. Saya suka dengan acting Bapak, luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Terima kasih. Apa pesan-pesan Bapak untuk Indonesia? Kita harus bangga bagian dari suatu kemajemukan. Tapi kita satu sama lain bisa menghargai. Satu sama lain sama-sama menyembah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Maju terus, bersatu terus. Moderasi beragama, yes. Ya, luar biasa. Kita baru saja menonton atau menyaksikan video yang berdurasi sangat singkat tetapi sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat istimewa dan sangat-sangat berkualitas. Kita menyaksikan bahwa saya berdialog dengan Bapak yang terhormat Adipura, seorang aktor, seorang artis sinetron dan film yang kita sudah banyak mengenal. Kalau kita menonton film atau sinetron Harimau, juga beliau ada di sana. Menonton film atau sinetron buku harian seorang istri, Gerhana Matahari, dan lain-lain yang saya tidak ingat semua. Tapi salah satu yang saya cukup setia menontonnya kalau saya ada di rumah, yaitu buku harian seorang istri dan Gerhana Matahari yang sudah beberapa waktu yang lalu. Baik, kita akan menyimak beberapa nilai yang terkandung di dalam video tersebut, baik itu berkaitan dengan kehidupan kita secara umum maupun dalam konteks moderasi beragama atau religion moderation. Yang pertama, soft smile atau soft laugh. Bahkan laughter itu tertawa lepas, terbahak-bahak, dan itu terjadi. Anda tahu bahwa ketika kita mengalami kegembiraan dan sukacita, maka senyum dan tawa kita akan keluar dari hati kita dengan bebas, dengan lepas. Kita mengalami kegembiraan tentunya, dan itu adalah salah satu nilai moderasi beragama. Tentu saja Anda mengetahuinya. Yang kedua, sharing. Mengapa sharing? Karena beliau dalam waktunya yang sangat-sangat dipenuhi dengan kesibukan berkenan membagi waktunya untuk kami berfoto bersama dan berdialog bersama. Dan istimewanya lagi adalah bahwa kesempatan kami berdialog ini terjadi saat baru saja kami selesai mengikuti penutupan kegiatan orientasi pelopor moderasi beragama yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan berbagi adalah salah satu semangat moderasi. Sangat penting dalam kehidupan antar agama, antar umat beragama, antara sesama suku, bangsa, dan berbeda-beda ini. Kita kalau tidak berbagi, maka kehidupan kita itu seperti hampa menurut saya. Kenapa? Kita boleh dan bisa berbagi apa saja. Kalau kita tidak punya hati, bisa berbagi waktu. Apakah Bapak Adipura tidak punya harta? Oh, jauh. Beliau seorang sudah kaya, dan saya seorang yang cukup-cukupan saja, tidak lebih.
bahkan kurang, tapi beliau berkenan. Itu namanya berbagi, dan dengan tulus, tanpa biaya. Itu yang penting. Beliau rela dan ikhlas, tulus memberikannya, itu memberikan waktunya. Yang ketiga, inspirasi atau inspiration. Beliau adalah inspirasi, betul-betul inspirasi. Ketika saya mendengar bahwa beliau ada di kantor wilayah Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang, saya langsung berinisiatif karena terinspirasi meminta bantuan kepada Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Ede, untuk diberikan kesempatan berdialog sebentar saja, 5 menit saja, atau kurang dari 5 menit pun tidak apa-apa. Karena bagi saya, the quality times is very important. Sangat penting kita isi dengan apa yang bisa kita lakukan, walaupun hal yang sederhana. Tetapi bagi saya hal ini atau dialog kami, wawancara kami itu hal yang sangat luar biasa. Anda bisa membayangkan, bisa bertemu dengan beliau, kapan kita bisa? Rasanya sangat sulit bagi orang-orang biasa seperti saya ini, bahkan tidak pernah terjadi. Tapi ini terjadi, dan bagi saya ini menjadi rahmat. Bagi saya merupakan berkat, rahmat yang luar biasa. Karena saya bisa berjumpa dan berdialog dengan dia tanpa mengeluarkan biaya, tanpa susah-susah. Itu adalah rahmat dan berkat dari Yang Maha Kuasa. Mungkin inilah yang disebut dengan rahmat dari Allah. Bukan mungkin, tapi inilah rahmat dari Allah. Dan rahmat itu selalu tidak terduga. Walaupun ada juga rahmat yang terduga. Kita selalu mengalami rahmat setiap hari. Saya kalau membicarakan ini bisa panjang, tapi saya singkat saja. Yang keempat, generosity, kindness, gracious. Itu adalah keramahan, kebaikan, ketulusan, kerendahan hati, ya, humbleness. Lalu beliau juga, mengapa ramah? Ya ramah. Nampak sekali bahwa beliau ramah, sangat nampak. Baik, ya baik. Dia mau bergaul dengan siapa saja. Wong saya nggak pernah dikenal beliau, tapi beliau mau berkenan. Kemudian respect atau apresiasi, memberikan apresiasi, menghargai saya, menghargai teman-teman yang ada di kantor, mau berfoto bersama, itu luar biasa. Dan saling menghargai adalah nilai moderasi juga, bahkan penting sekali, apalagi di dalam indikator moderasi beragama. Salah satunya adalah toleransi. Toleransi itu di dalamnya harus ada penghargaan, saling menghargai, saling sincerity, kerendahan hati, ketulusan hati. Lalu menerima perbedaan. Saya itu berbeda dengan beliau. Apa perbedaan? Saya beragama Katolik, beliau seorang Muslim sejati. Saya adalah ASN, beliau seorang artis. Beliau seorang aktor. Anda ingat lagunya Michael Learn to Rock, ya? Michael Learn to Rock. I am not an actor. I am not an actor. I am not a star. He is an actor. He is a star. Tetapi dia mau bergaul dengan saya. Beliau memberikan waktunya kepada saya.
Perbedaan kami cukup banyak, tetapi beliau menghargai perbedaan itu dengan menanggapi dan berkenan berdialog dengan saya. Talk less, do more. Pursue, no action, talk only. Apa yang bisa kita lihat dari video itu, dari figur beliau? Dia tidak banyak ngomong. Maksudnya, kami tidak banyak omong. Tetapi omong yang sedikit itu merupakan aktualisasi atau implementasi moderasi beragama. Bergaul dengan siapa saja, berdialog dengan siapa saja, menerima perbedaan. Itu tidak teori, tidak konseptual melulu, tetapi praktek. Dan ini adalah prakteknya. Yang ketiga, kebahagiaan. Yang berikutnya, kebahagiaan atau kegembiraan. Anda bisa lihat ekspresi kegembiraan, ekspresi sukacita dari kami. Yang ketiga, yang berikut maksud saya, karena saking banyaknya itu jadi lupa. Pluralisme atau pluralisme. Dalam pernyataan beliau dalam dialog tadi, kita bisa lihat dan mendengarkan bahwa beliau menyatakan bahwa kemajemukan Indonesia itu mesti menjadi kebanggaan kita. Kemajemukan adalah rainbow atau pelangi. Kemajemukan adalah keindahan. Kemajemukan adalah kekayaan. Apanya yang menjemuk? Banyak. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Tidak ada kepalsuan, no fake. Tidak ada kepalsuan, semuanya terbuka, semuanya polos, jujur, terjadi demikian. No violence. Apakah Anda melihat ada kekerasan? Sangat tidak. Kemudian komitmen kebangsaan atau nationalism commitments mau dinyatakan dalam ekspresi kami ketika menyatakan moderasi beragama, yes. Atau moderasi beragama, yes. Berarti kita menerima komitmen, melaksanakan komitmen kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kebinekaan atau kemajemukan atau Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai harga mati. Dan yang paling penting dari semua itu adalah love atau kasih, cinta kasih. Dari keseluruhan pembicaraan, komunikasi, ekspresi kegembiraan, saling berjabatan tangan, saling berbagi, saling menghargai, semuanya itu adalah ungkapan dan perwujudan dari kasih, cinta kasih yang adalah merupakan universal value, nilai universal dari seluruh agama, dari seluruh umat manusia di dunia ini. Dan yang paling penting lagi adalah love is unlimited things. Cinta itu merupakan sesuatu yang tak ada batas atau tanpa batas. Mencintai tanpa batas atau sekat apapun, baik suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan lain-lain. Itulah beberapa nilai yang bisa kita petik dari video yang luar biasa yang baru saja kita saksikan.
pasti bermanfaat menurut saya. Tapi kalau Anda menganggap dan memandang tidak bermanfaat, ya apa boleh buat. Itu adalah realitas dari masyarakat kita. Ada yang memandangnya secara positif, ada yang memandangnya secara negatif. Namun, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua agar selalu positive thinking. Kalau kita positive thinking atau selalu berpikir positif, maka semua akan menjadi positif. Bahkan hal-hal yang negatif pun akan menjadi positif. Mudah-mudahan semua bermanfaat dan Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat siang, ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, kita juga bisa melihat bahwa betapa murah hatinya Bapak kita, aktor kita yang ganteng ini, berkenan berfoto bersama dengan pegawai-pegawai yang ada di sana dan pimpinan, yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang, Bapak Haji Firmantasi, kemudian Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak ED, dan sejumlah pegawai yang ada di Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang yang tidak mungkin saya perkenalkan satu persatu pada kesempatan ini karena waktu juga, ya. Kemudian juga kita bisa melihat di sini juga ada sejumlah pegawai, ya, sejumlah pegawai yang ikut berfoto bersama. Sungguh luar biasa menurut saya. Pemberian diri, kerendahan hati, tentu saja ini merupakan pancaran dari jiwa dan semangat kasih sayang, dan itu adalah semangat moderasi beragama. Terima kasih. Dalam tulus hati, dalam kerendahan hati saya, kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang dan Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha yang sudah memfasilitasi pertemuan dan dialog saya dengan Bapak Adipura. Yang kedua, teman-teman subbagian keren, ketiga, Bapak Umar, Bapak Gaga yang sudah menjadi kameramen untuk foto, dan Bapak Randy yang sudah mensyuting dialog saya dengan Bapak Adipura, dan tentu saja yang spesial tamu Bapak Adipura yang sudah menjadi narasumber dalam dialog kami, dan lupa Lis Ananda Stesi yang sudah memainkan instrumennya dalam video ini. Terima kasih banyak dan semoga Tuhan membalas seluruh kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati.